الحمد لله الحمد لله الذي بسط لنا بساط الإنس والبحر وقبل عمل الحجاج وبيته وعامله معاملة الأحبة أحمده جل من يؤمن ويشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أجل من جحد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير حج واعتمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما حلل مسلم وكبر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Hadirin jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama kembali berazam berniat dalam diri kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah bukan orang yang paling tinggi derajat, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling takwa di antara kita adalah orang, tapi yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah satu pekan kita berlalu dari merayakan hari raya Idul Adha. Akan tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun Idul Adha sudah lewat, sudah berlalu, namun hendaklah kita senantiasa mengingat, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mengingat, mengenang dan mengamalkan apa yang ada di dalam perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar yang ada di dalam perjuangan Nabi Ibrahim Alaihissalam, maka rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berjanji di dalam Al-Quran, Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami, kata Allah, akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran atau hikmah yang terdapat pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah bahwasanya seseorang hamba tidak akan mencapai derajat yang tinggi sehingga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah, sehingga dia mampu mengorbankan apa yang dia paling cintai di dunia ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu tidak ada harta yang paling dia cintai, tidak ada harta yang paling dia sayang kecuali anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, tapi juga dia seorang manusia seperti kita, seorang ayah yang punya rasa sayang, rasa cinta sebagai manusia, seorang ayah. Terlebih lagi rahmat Allah taala Nabi Ibrahim hal disebabkan karena Nabi Ismail alaihissalam adalah anak
satu-satunya anak yang sudah lama ditunggu kehadirannya tengah keluarganya beliau. Dan dalam satu riwayat di dalam tafsir, ketika beliau sudah berkeluarga dengan istrinya bernama Siti Hajar, dan berlalu sampai umur 90 tahun, beliau diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menjadi khawatir, jangan-jangan saya tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada generasi yang bisa meneruskan perjuangan saya, pikir saya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli min shalihin, Rabbi habli min shalihin, ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan yang soleh-soleh, ya Allah. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut satu riwayat ketika genap umur 96 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan nama Ismail. Rahmati Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail alaihissalam berada di dalam pangkuan istrinya yang bernama Siti Hajar, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Saat itu Ismail dengan ibunya Siti Hajar berada di Mekah. Di Mekah dulu, masya Allah, tidak ada pohon-pohon, tidak ada sumber air. Melihat ke kanan Siti Hajar, di situ gurun pasir yang terbentang luas. Melihat ke kiri demikian juga, melihat ke belakang demikian juga. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Ismail masih berada di pangkuan ibunya. Maka Allah Subhanahu perintahkan untuk hijrah ke negeri Syam. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Ismail yang masih kecil. Ketika genap 12 tahun kurang lebih, menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke negeri Mekah, dan dia dapati anaknya yang bernama Ismail alaihissalam telah tumbuh dewasa. Bagaimana kita bayangkan, begitu cintanya Ibrahim, begitu sayangnya, tambah cinta, tambah sayang. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim paham bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala segala-galanya untuk mencapai kecintaan Allah, menjadi kekasih Allah, harus dan mampu mengorbankan apa yang dia cintai. Akhirnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu adalah merupakan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dengan Ismail alaihissalam, sebagaimana yang disebutnya di dalam Quran, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menjadi kamu, bagaimana pendapat? Maka Ismail mengatakan, ya batik alma tu'mar satajidni insyaallah min al-sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, saya akan tetapkan saya sebagai termasuk orang-orang yang bersabar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah taala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah menjadi khalilullah, menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah sahabat, ada seorang sahabat ketika satu ayat diturunkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sempurna sebelum kalian mengimpakkan apa yang kalian cintai. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah, dia datang kepada Nabi, ya Nabi Allah, tidak ada harta yang paling aku cintai ya Rasulullah kecuali harta, kecuali kebunku yang bernama Tuhan. Ya Allah, sekarang juga aku impakkan demi untuk mendapatkan dari Allah cinta Allah. Maka ia pun untuk mengimpakkan, ia pun mengimpakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kalau orang ini dicintai oleh Allah, ingin menjadi kasih sayang Allah, apa yang kita cintai, maka kita impakkan di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita impakkan, apa yang kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak hilang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan jaga di dunia dan jaga di dunia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menggantikan Ismail yang sedang akan disembelih oleh ayahnya, digantikan dengan seekor kambing jiwas.
yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil putra Adam alaihissalam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita korbankan harta kita yang untuk kita itu perkara yang kita cintai, maka harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita gunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, maka rumah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahmati Allah, lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita lebih dari yang kita miliki. Hadirin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atun wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini seperti menanam satu biji, yang mana dari biji tersebut menemukan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji, jadi 700. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hartanya dan kemudian pahalanya.